warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para sepuh, para ulama, para hara habaib, Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Habsyi, Al-Mukarram Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Habsyi, Habib Hasan Al-Attas, Al-Mukarram Al-Ustadz bin Hanan, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Nandes Masruf Sudarto, Al-Ustadz Fadian Akbar dan seluruh pengurus wilayah RT 01 RW 09, juga Ketua Majelis Ulama Jakarta Utara Kiai Haji Ibnu Abidin, panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majelis At-Tijani, Majelis Silaturrahmi, Majelis Uswatun Hasanah, Bapak-bapak, ibu-ibu muda, panjang umur, sehat walafiat, Islam kita semakin mantap, Islam kita semakin ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh-solehah di antara kita yang menderita sakit disembuhkan kita Allah. Semua kita yang hadir penyakit zahir, semua kita yang hadir penyakit zahir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Rizki kita, saya yakin yang hadir banyak yang punya cita-cita disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Kita keluar dari majelis ini, doskah majelis maulid pada malam hari ini kita dijadikan oleh Allah, orang-orang yang istiqomah sampai mendapat. Sengaja saya mengawali pembicaraan dengan doa. Karena saya yakin doa kita saat ini di tempat ini diijabahi oleh Allah. Seandainya hijab mata kita dibuka oleh Allah, kita akan melihat, karena kita hadir di sini untuk memuliakan, mengagungkan, menghormati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah mengagungkan, kita memperingati Maulid Nabi
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Rasulullah mulia bukan karena umatnya memperingati maulid Nabi. Justru kita memperingati maulid Nabi supaya terbawa mulia dunia akhirat. Kita memperingati maulid Nabi supaya kita hidup dunia akhirat. Kita memperingati maunya akhirat. Kita keagungan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Amin. Wasallam. Menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Amin. Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba amati. Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad, maka alam semuanya memuliakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah tahun ini memang peringatan Maulid Nabi di seluruh dunia ini tambah banyak, termasuk di tempat kita. Alhamdulillah. Iya. Karena Allah memuliakan Nabi kita Muhammad, sekali lagi kita memperingati Maulid Nabi supaya kita menjadi mulia. Alam semuanya memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Bazzar dalam sanad yang sahih, ini supaya kita lebih mantap. Saya yakin sudah mantap, tapi supaya lebih mantap, lebih mahabbah. Amin. Satu saat Rasulullah berjalan sendirian di satu gang. Sendirian. Di tengah-tengah Rasulullah berjalan, tiba-tiba Rasulullah mendengar dengan jelas suara salam kepada Nabi Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah sempat menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak ada manusia. Rasulullah pun terkejut, siapa yang bersalam dan bersolawat kepadaku? Sekali lagi, ini riwayat sahihah disampaikan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan dalam sanad yang sahih. Rasulullah pun meneruskan perjalanannya. Berjalan, muncul lagi itu suara. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah berhenti, melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak ada manusia. Maka Rasulullah punya inisiatif, kalau suara ini muncul lagi oleh Rasulullah, dari mana ini sumber suara sholawat dan salam? Para jamaah, Rasulullah baru berapa langkah, suara ini muncul lagi. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ternyata yang bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah batu-batu yang berada di kanan kiri. Batu bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Batu memuliakan Rasulullah. Batu bersolawat. Kalau umatnya tidak bersolawat, kalah sama batu. Ini satu contoh para jamaah. Jadi karena Allah memuliakan Nabi Muhammad, apapun alasannya mengatakan maulid Nabi bid'ah, maulid Nabi syirik, maulid Nabi tidak ada dasarnya, tapi ternyata maulid Nabi tambah semarak di seluruh dunia, di Hong Kong, di Jepang, ya, di berbagai penjuru dunia memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu-batu pun ikut memuliakan Rasulullah. Masih dalam riwayat Imam Al-Bazzar, para hadirin.
Satu saat di Madinah heboh. Ngerti heboh ya? Rame di Madinah. Rasulullah bertanya, "Madza hadat? Ada apa ini rame-rame?" Kata para sahabat, "Maaf ya Rasulullah, ada onta gila." Ada onta gila. Di kampung sini pun kalau ada onta gila, saya yakin semuanya melarikan diri. Ya, begitu juga di Madinah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, ada apa ini? Kata para sahabat, ada onta gila. Rasulullah bertanya, aina hiya? Di mana itu onta yang gila? Kata para sahabat, di perkebunan sana ya Rasulullah, perkebunan korma. Rasulullah mengatakan, hayya bina nadhab. Ayo kita lihat ontanya yang gila seperti apa. Para sahabat mengatakan, jangan ya Rasulullah. Dari begitu cintanya para sahabat pada Rasulullah, sahabat pun melarang Rasulullah untuk tidak mendekat kepada onta yang gila. Takut ontanya nanti mengganggu Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, tidak, ayo kita ke sana. Ratusan sahabat mengikuti Rasulullah. Sahabat itu adabnya tinggi. Sahabat itu akhlaknya tinggi. Tidak pernah terjadi sahabat berdiri di depan Rasulullah, tidak pernah. Tapi kali ini sahabat membuat pagar betis di hadapan Rasulullah. Kalau onta itu nanti akan ya membuat kacau, lebih baik kami yang kena onta yang gila. Ketika sahabat bikin pagar betis, malah Rasulullah mengatakan, tanah ha'ani, minggir, biarkan aku dengan onta itu. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Onta di kejauhan sana yang sedang ngamuk, gila, melihat Rasulullah datang, itu onta lari sekencang-kencangnya menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pun bertasbih, subhanallah, hati-hati ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tenang. Setelah onta itu mendekat kepada Rasulullah, onta itu menunduk, qodamahu qobbalahu malba. Onta mencium kakinya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Onta mencium kakinya Rasulullah. Onta menghormati Rasulullah. Onta memuliakan Rasulullah. Makanya harus lebih di depan untuk memuliakan Rasulullah. Sallallahu harus lebih di depan untuk memuliakan Rasulullah. Sallallahu ala Nabi. Ketika onta mencium kakinya Rasulullah, Rasulullah menunduk. Itu mulutnya onta nempel di telinganya Rasulullah. Dan onta itu mengeluarkan suara. Ratusan sahabat mendengar. Ternyata onta itu sedang mengadu kepada Rasulullah. Onta mengadu kepada Rasulullah. Onta itu mengatakan, maaf Rasulullah, aku mengganggu jenengan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada apa? Kamu itu ngamuk, ada apa? Onta itu mengatakan, maaf, sebetulnya aku tidak gila, tapi gila-gilaan. Kata ontanya. Rasulullah bertanya, limada? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Coba dengarkan para hadirin. Onta mengadu kepada Rasulullah. Umatnya lebih berhak untuk mengadu kepada Rasulullah. Ini yang ahli sunnah wal jamaah mengambil dalil dari kejadian ini, kita bertawar pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Onta itu mengatakan, aku ini ndak gila ya Rasulullah. Kan? Aku ini ndak gila ya Rasulullah. Tapi aku gila-gilaan. Sebabnya apa? Sebab aku ini sudah tua, kata onta itu.
punggungku sudah sakit. Tapi yang memiliki aku tidak ada ngertinya. Tiap hari ya Rasulullah, aku diperintah untuk mengangkut barang yang begitu berat. Aku tidak mampu ya Rasulullah. Daripada aku tidak mampu, lebih baik aku gila-gilaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Onta mengadu kepada Rasulullah, direspon oleh Rasulullah, apalagi umatnya. Spontan ketika Rasulullah mendengar pengaduan onta itu, Rasulullah berdiri, berteriak, aina sahibu hadzan naqah? Mana pemilik onta ini? Faqama syabun minal ansor. Berdiri seorang pemuda dari sahabat Ansor. Ana ya Rasulullah, aku yang mempunyai onta ini. Kata Rasulullah Ta'ala, mari, ini onta gila-gilaan, bukan gila bener-beneran, gara-gara kamu. Pemuda ini mengatakan, sebabnya apa ya Rasulullah? Kamu kan harus tahu, ini onta sudah tua, tidak mampu ngangkut barang-barang yang berat, tapi kamu tidak ada ngertinya, tiap hari punggungnya ditaruhi barang yang berat, sudah tidak mampu. Onta dibela oleh Rasulullah. Kita kepengen tidak dibela oleh Rasulullah? Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi kita dikenal oleh Rasulullah. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Spontan itu pemuda Ansor mengatakan, ya Rasulullah, demi menghormati engkau ya Rasulullah, mulai hari ini onta ini tidak akan aku pekerjakan. Aku akan tempatkan di tempat yang bagus. Aku akan beri makan dengan makanan yang enak sampai onta ini meninggal dunia. Penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh para hadirin bahwa alam semuanya memuliakan Rasulullah. Alam semuanya menghormati Rasulullah. Karena memang Rasulullah dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita hidupnya akan mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita hidupnya akan terhormat dunia akhirat. Memperingati Maulid Nabi, para jamaah, sering kita sudah mendengar, ya Allah menurunkan hujan rahmat dengan riwayat yang sahihah, ya. Allah memberi barokah, dan yang paling kita harapkan mudah-mudahan hidup kita ke depan lebih baik lagi. Amin. Lebih baik dan lebih baik. Dan puncak kebaikan nanti husnul khotimah. Allahumma. Memperingati Maulid Nabi segudang hikmah para jamaah. Iya, ya barokah, ya rahmat, ya pahala, ya silaturahmi, ya. Dan tambah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para tafsiran yang menjelaskan bahwa dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita istiqomah rajin menghadiri majelis taklim, dengan kita istiqomah menghadiri majelis zikir, hidup kita akan semakin baik. Maaf, saya kepingin para jamaah mengukir di hati kita. Ayo, ukir di dada kita bahwa manusia hidupnya ditentukan oleh pemikirannya. Manusia hidupnya ditentukan oleh pemikirannya. Kalau pemikiran kita diisi dengan hal-hal yang positif, pasti hidupnya akan baik. Kita hidupnya, pemikiran kita selalu diisi dengan Maulid Nabi. Pemikiran kita selalu diisi dengan ilmu, dengan menghadiri majelis taklim. Pemikiran kita selalu diisi dengan zikir. Ini hal-hal yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Ghanimatu majalisid dzikir al jannah. Hasil dari majelis zikir adalah dibukakan pintu surga. Mudah-mudahan kita calon-calon semua. Calon-calon penduduk surga. Sekali lagi, saya ingin sekali memberitahu kepada para jamaah, kita sekarang hidupnya dirubah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi bukan sekedar berkah, bukan sekedar rahmat, bukan sekedar pahala, bukan sekedar mendengarkan bagaimana sejarah Nabi Muhammad, tapi peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan mauidhah ini adalah mengukir kehidupan kita, mengisi pemikiran kita dengan hal yang positif sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang lebih baik ke depan. Amin. Para jamaah, ini diantara hikmah Maulid Nabi. Maaf kalau tadi saya katakan manusia hidupnya dipengaruhi oleh pemikirannya. Maka ini himbauan dari Rasulullah untuk orang tua. Mari anak-anak kita pemikirannya selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang positif. Maaf, mungkin malam ini saya tidak banyak berbicara tentang kepribadian Rasulullah, tidak bicara banyak tentang keagungan Rasulullah, tapi malah justru saya ingin menyampaikan apa sih ajaran Rasulullah yang harus kita lakukan supaya hidup kita semakin baik. Sekali lagi para jamaah, kalau kita sudah tahu tadi bahwa manusia hidupnya dipengaruhi oleh pemikirannya, maka sejak dini mari putra putri kita diisi dengan pemikiran yang baik. Diisi dengan pemikiran yang baik. Coba dengarkan satu informasi yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW yang disampaikan lebih dari 1400 tahun yang silam dan direspon oleh pakar-pakar hadis dan pakar-pakar tarbiyah. Maaf, ini bicara tentang anak. Banyak orang yang mengatakan anak itu tergantung orang tua. Tapi saya mengatakan orang tua tergantung anak. Anak bisa membawa orang tua hidupnya bahagia dunia akhirat. Dan anak pun bisa membawa orang tua hidupnya sengsara dunia akhirat. Kira-kira kita milih yang mana? Anak yang membawa bahagia dunia akhirat. Ayo kita kondisikan, apalagi di zaman yang penuh kerusakan ini. Fokuskan pemikiran kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ada dua informasi tentang anak dari Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah, dalam hadis yang mutawatir. Mutawatir ini artinya di atas segala sahih. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai. Semuanya meriwayatkan hadis ini. Satu saat Rasulullah duduk dengan para sahabat di masjid, kemudian Rasulullah SAW memberi informasi, umatku, sahabatku, Allah nanti akan membangkitkan seorang bapak dan ibu di alam kuburnya karena dia soleh dan solihah dan matinya husnul khotimah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Orang tua yang soleh soleha, yang husnul khotimah, di alam kuburnya ditempatkan di Raudhatul Jannah, taman surga. Allah. Kita kalau mendengar kata-kata taman, bayangannya gimana? Apalagi taman surga. Iya. Ketika kedua orang tua ini sedang menikmati Raudhatul Jannah, dua orang ini dipanggil oleh Allah.
langsung oleh Allah yang meriwayatkan Rasulullah dalam hadis yang paling sahih, hadis mutawatir. Allah mengatakan, Bapak, Ibu, Anda berdua surganya akan dipindah ke surga yang lebih indah, lebih nikmat, lebih nyaman, lebih indah. Kedua orang tua ini mengatakan, ya Allah, aku di sini pun sudah merasa luar biasa. Di dunia aku belum pernah merasakan nikmat seperti ini, kata kedua orang tua. Tapi karena aku akan dipindah ke tempat yang lebih indah, lebih nyaman, lebih baik, maka aku mau saja. Tapi aku mau tanya, kata kedua orang tua. Saya senang meriwayatkan hadis ini supaya orang tua juga memfokuskan pemikiran supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan tadi saya mengawali pembicaraan dengan doa. Mudah-mudahan di saat di tempat ini doa diijabahi, putra putri kita dan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh solehah. Para jamaah, kedua orang tua ini bertanya, ya Allah, aku mau saja dipindah. Tapi aku akan bertanya, bima niltu hadza. Ini tekstual dari informasi Rasulullah. Kedua orang tua ini bertanya, bima niltu hadza. Sebabnya apa ya Rasulullah? Ya Allah, aku sudah nikmat akan dipindah ke yang lebih nikmat lagi, yang lebih nyaman lagi, yang lebih indah lagi. Dengarkan para jamaah jawaban Allah kepada kedua orang tua. Allah tidak menyebutkan berbagai amaliyah, tapi Allah mengatakan, Anda berdua dipindah ke surga yang lebih tinggi, yang lebih nyaman, lebih indah, bistighfari wa du'ai waladika laka. Ini jawaban Allah kepada kedua orang. Anda berdua ditingkatkan surganya karena doa dan istighfarnya anak-anak yang Anda berdua tinggalkan di dunia sekarang sedang beristighfar, sedang doa untuk Anda berdua. Ini adalah hasil didikan Anda berdua, Bapak dan Ibu. Maka ditingkatkan surganya di taman surga. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Amin. Allahumma. Yang kedua para jamaah, Rasulullah sudah memberikan satu kaidah bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tadi malam saya di Cikarang, itu dari aparat keamanan menceritakan tentang bagaimana terjadinya kerusakan-kerusakan yang bertumpuk-tumpuk. Pembangunan tambah mewah secara fisik, tapi akhlak, adab, agama tambah rusak. Ini memang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, kullu amin turdalun. Setiap tahun akan terjadi kerusakan. Maksudnya kerusakan dalam bersemangat mempertahankan iman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah di saat-saat rusak. Amin. Rasulullah mengatakan tentang anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini hadis yang masyhur. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Artinya jiwanya suci bersih. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Terus Rasulullah mengatakan, fa'abawahu, tergantung kepada kedua orang tuanya. Akan diapakan ini anak yang suci bersih? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba dengarkan sekali lagi informasi yang begitu indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Maksudnya jiwanya. Ya, tergantung orang tua.
Pakar hadis memberi tafsir hadis ini. Pakar hadis memberi tafsir hadis ini. Maaf, kebenaran di hadapan saya ada gelas. Ini Bapak Ibu, ini langkah pasti. Orang kalau diberi oleh Allah, dianugerahi seorang gelas. Diberi oleh Allah apa? Gelas. Bapak Ibu diberi oleh anugerah 3 orang anak. Berarti diberi oleh Allah berapa gelas? Anugerah 3 orang anak. Gelas apa? Berarti tugas orang tua apa? Yang semangat. Tugas orang tua apa? Alhamdulillah. Seandainya ngaji malam ini hanya ini saja. Wassalamualaikum, kita pulang sudah cukup. Berarti kita yakin dengan informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas orang tua ngisi apa? Gelas. Para jamaah pernah dengar enggak berita ada unjuk rasa gelas? Ada unjuk rasa gelas. Protes. Pernah dengar apa enggak? Gelas ini, maaf, nurut, ngerti nurut apa enggak? Ngerti nurut? Gelas ini nurut. Tidak ada gelas membangkang, itu tidak ada. Ini dari tafsir yang tadi disampaikan oleh Rasul. Gelas diisi air putih. Diisi susu, isinya susu. Diisi kopi, isinya. Diisi teh, isinya. Diisi minuman keras, diisi teh, isinya. Diisi minuman keras. Yang salah gelasnya apa yang salah gelasnya apa yang alhamdulillah paham. Isi dengan Al-Qur'an, isi dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi dengan majelis di kerusakan yang terjadi karena keteledoran umat Islam di akhir zaman, kurang mengerti bahwa manusia hidupnya dipengaruhi oleh apa? Pemikirannya. Ini untung loh. Kalau di satu tempat ada peringatan Maulid Nabi seperti ini, kalau di satu kampung ada majelis taklim, di satu kampung ada zikir, itu tandanya orang-orang kampung itu orang-orang yang akan selamat dunia akhirat. Kampung itu orang-orang yang akan selamat dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan saya juga ingin memberi informasi dari Rasulullah. Para jamaah, Bapak Ibu rajin-rajin mendoakan anaknya sendiri. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan doaul ummati. Doanya seorang orang tua, bapak terutama ibu, untuk putra-putrinya bagai doanya seorang nabi untuk umatnya. Pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pakar-pakar hadis mengatakan bukan hanya doa. Makanya Bapak Ibu jaga lisannya terhadap kak nyeplos yang kak nyener. Ngerti nyeplos. Nyelonong ngomong yang tidak baik. Hati-hati para hadirin. Ini saya bicara Allah menyaksikan apa enggak? Allah lihat apa enggak? Allah mendengar apa enggak? Terjadi di kampung saya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ada seorang anak kecil, mungkin 4 artinya, kalau memang setan ada wujudnya, mungkin anak ini adalah satu contoh dari setan. Na'udzubillah. Ngeri apa enggak? Itu kalau ngomong sama ibunya, ibu goblok, ibu bangsat, ibu, ya Allah, ngeri. Saya kumpulkan santri, ayo adakan survei. Ini kenapa? Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa kok anak berani nuding-nuding orang tua seperti ini? Ternyata yang salah orang tuanya sendiri. Maaf,
Kalau anak kecil disuruh ke toko beli sesuatu, satu saat tidak mau, wajar apa enggak? Wajar anak. Ini ibu ini merintah anaknya ke warung beli sesuatu, anaknya enggak mau. Ibunya mengatakan, setan ini anak. Akhirnya anaknya jadi apa? Setan. Anaknya jadi apa? Setan. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Ini bukan masalah anak saja. Innal bala'a muwakkalun bil manatik. Hadisun syarif. Rasulullah mengatakan kebanyakan musibah itu munculnya dari lisannya sendiri. Musibah itu kebanyakan munculnya dari lisannya sendiri. Makanya jaga lisan. Ini sebetulnya saya ngomong gini, ini inti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita beresi kehidupan kita supaya hidup kita tambah beres. Allahumma. Kalau kita mendengar sekarang terjadi kerusakan dan itu memang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amin turdalun. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dan saudara-saudara kita yang kita cintai mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Maksudnya jagalah perintah-perintah Allah lakukan semaksimal mungkin. Jagalah larangan-larangan Allah. Jauhi semaksimal mungkin. Pasti kalian akan dijaga oleh Allah. Para jamaah, mungkin malam ini saya tidak banyak bicara tapi ingin memberi satu pesan. Maaf, pengen selamat dunia akhirat, pengen apa enggak? Pengen bahagia dunia akhirat apa enggak? Pengen mudah-mudahan kita tercatat menjadi calon penduduk surga. Mari ajaran-ajaran Allah secara umum, sunnah-sunnah Rasulullah secara umum kita lakukan, usahakan. Tapi ada dua hal yang jangan sampai kita ketinggalan. Ini jaminan para jamaah. Orang di zaman akhir kalau tidak ketinggalan dua hal ini, hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Hidupnya akan selamat dunia akhirat. Ada berapa? Dua. Dan ini saya pengen bapak-bapak yang ibu-ibunya, yang istrinya tidak hadir, sampaikan. Anak-anaknya yang tidak hadir, sampaikan. Ibu-ibu yang suami dan anak-anaknya tidak hadir, sampaikan. Kita enak apa enggak? Kita masuk surga tapi lihat anak kita diseret ke neraka. Enak apa enggak kira-kira? Kita pengen semuanya sekeluarga masuk surga. Mudah-mudahan, amin. Kita calon-calon penduduk surga. Allahumma. Berapa hal tadi? Mungkin kita sudah sering mendengar, tapi malam ini saya ingatkan dua hal. Pertama, maaf, ini jaminan selamat dunia akhirat. Ini jaminan akan bahagia dunia akhirat. Ini jaminan urusan-urusan kita akan dilancarkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita terdaftar calon-calon penduduk surga. Allahumma amin. Yang pertama, al-muhafadzatu ala sholawatil khamsi. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Orang yang jaga sholat 5 waktu, sibuknya seperti apa, ribetnya seperti apa, ya, yang satu ini jangan ketinggalan. Sholat 5 waktu. Riwayat yang sahihah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah akan menghembuskan napas yang terakhir, itu keluarga sudah kumpul, sahabat kumpul, Rasulullah dengan suara lirih, semuanya mata meneteskan air. Nangis karena melihat Rasulullah akan menghembuskan napas yang terakhir. Tiba-tiba Rasulullah lisannya bergerak.
tapi suaranya lirih. Maka sahabat Ali menempelkan telinganya di lisan Rasulullah. Ternyata Rasulullah lagi memanggil-manggil kita, memanggil umat. Apa kata Rasulullah? Ummati as-sholah, ummati as-sholah. Umatku jangan sampai tinggal sholat. Umatku jangan sampai tinggal sholat. Ini wasiat terakhir Rasulullah. Artinya apa? Kalau umat tidak meninggalkan sholat, berarti umat sinyalnya nyambung dengan Rasulullah. Berarti umat kabelnya nyambung dengan Rasulullah. Kalau umat sudah tidak sholat, berarti sudah putus dengan Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya katakan di zaman yang rusak ini, kita akan dilindungi oleh Allah. Yang pertama kita lakukan jaga sholat 5. Maaf para jamaah. Ini kata-katanya bukan lakukan. Lakukan sholat 5 waktu, bukan. Banyak orang yang melakukan sholat tapi tidak termasuk menjaga. Yang dinamakan jaga sholat 5 waktu itu apa? Syaratnya 4. Orang melakukan 4 ini berarti menjaga sholat. Yang pertama sholatnya didasari ilmu. Sholatnya didasari apa? Iya. Lah ilmu kita dapatnya di mana? Majelis taklim. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Orang yang keluar dari rumah berjalan di satu jalan menuju majelis taklim akan dimudahkan jalan menuju surga. Sekali lagi, sholat yang dianggap menjaga sholat syaratnya berapa? 4. Pertama, sholatnya didasari ilmu. Yang kedua, sholatnya didasari ikhlas karena pengen dapat ridho Allah, Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga didasari apa? Khusyuk. Khusyuk. Nanti insya Allah saya tidak akan bicara panjang, tapi saya ingin memberikan satu doa dari Rasulullah yang sangat pendek, tapi mudah-mudahan amal-amal kita semua diterima oleh Allah. Ini doa dari Rasulullah, diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Shallu ala Nabi Muhammad. Khusyuk para hadirin. Khusyuk itu ukuran pahala. Rasulullah mengatakan ada orang sholat khusyuknya 100%, berarti pahalanya 100%. Khusyuknya 50%, berarti pahalanya berapa? 50. Khusyuknya 25%, berarti pahalanya berapa? Kalau khusyuknya 0, tidak ada pahala. Ilmu, ikhlas, khusyuk, tumak-ninah. Insya Allah semua sudah ngerti tumak-ninah. As-sukun ba'dal harokah. Tenang setelah kita bergerak. Sebab ada Imam Bukhari Muslim meriwayatkan ada orang sholat di depan Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu. Di depan Rasulullah sholat. Duhur 4 rakaat, tapi Rasulullah mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Bukhari Muslim ini para hadirin. Ulangi lagi sholatmu. Belum beres. Ternyata setelah berkali-kali orang itu mengatakan, ya Rasulullah, aku bisanya sholat ya seperti ini. Kalau tidak ada yang tidak beres, alimni ya Rasulullah. Apa yang belum beres ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah mengatakan, kamu tadi sholatnya tidak tumak-ninah. Tidak ini di zaman Rasulullah terjadi. Apalagi di zaman sekarang kalau tidak ikut majelis taklim. Ya, jadi kalau sholat itu yang tenang, semuanya diberesi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang jaga sholat 5 waktu dijamin selamat dunia, bahagia dunia, calon-calon penduduk surga.
Maaf sekali lagi. Saya mau tanya, tolong dijawab semangat. Bapak Ibu yakin sholatnya diterima oleh Allah? Yakin apa enggak? Yakin bahwa sholatnya diterima oleh Allah? Tapi jawabnya dasar 4. Ini kurang yakin. Sholat kita akan menggiring kita menuju pintu surga. Yakin apa enggak? Berarti yakin sholat kita diterima. Insya Allah namanya enggak yakin. Kalau orang kok insya Allah enggak yakin. Kalau yakin tanpa insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ingin menyampaikan satu kisah nyata. Ini ditulis oleh ulama-ulama seluruh dunia. Kejadian lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ada seorang ulama namanya Imam Junaid. Namanya Imam Junaid. Imam Junaid ini dari kehebatan ilmunya, dari kehebatan ibadahnya, sampai Imam Junaid diberi oleh Allah karomah. Insya Allah kita semua ahli sunnah wal jamaah. Amin. Kalau ngomong karomah sama orang ahli sunnah wal jamaah, tidak ada problem. Karomah itu apa? Penghormatan Allah kepada hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi didasari dengan ilmu. Maaf, tolong dicatat tadi ya, sholat kita akan menggiring kita ke surga. Syaratnya berapa tadi? Insya Allah masih ingat. Imam Junaid, di antara karomahnya, Imam Junaid sewaktu-waktu bisa melihat setan. Sewaktu-waktu bisa melihat apa? Setan. Kalau kita lebih baik jangan lihat setan. Mudah-mudahan setannya lari dari kita. Amin. Kita dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Amin. Imam Junaid sewaktu-waktu bisa melihat apa? Setan. Satu saat Imam Junaid masuk satu masjid besar di Baghdad. Memang bukan waktunya sholat. Tapi jadi maklum kalau masjidnya besar tapi tidak banyak orang karena bukan waktu sholat. Ketika Imam Junaid masuk ke masjid di Baghdad, begitu besar, di masjid hanya ada 2 orang. Insya Allah suaranya jelas ini, jelas. Ada berapa orang? 1 orang lagi sholat, 1 orang lagi tidur. Ini kisah nyata para jamaah. Saya tahun 94 berada di ujung Afrika Utara. Saya bertemu dengan orang-orang orientalis. Dan di sana saya beli satu buku, satu kitab namanya Masoibul Insan min Makayidi Syaiton. Jerat-jerat setan. Maaf, ini ngaji ilmu setan penting apa penting? Penting biar kita selamat dari godaan setan. Kitab yang saya beli itu namanya Masoibul Insan, jerat-jerat setan, 500 halaman. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, mungkin bisa diberi judul spesialisasi persetanan. 500 halaman ngomongnya setan terus, di antaranya kisah ini. Imam Junaid masuk ke dalam masjid, orangnya berapa? 1 lagi sholat, 1 lagi, tapi setannya banyak. Imam Junaid terkejut, tapi yang paling mengherankan, orang yang lagi sholat diketawai oleh setan. Ngerti diketawai? Digeguyu kalau bahasa Brebes. Kita kalau diketawai orang marah apa enggak? Marah. Ini orang sholat diketawai sama siapa? Imam Junaid geleng kepala. Yang lagi tidur dikipasi sama setan. Lagi tidur dia apa? Dikipasi. Terjadi komunikasi antara Imam Junaid sama setan. Imam Junaid tanya, setan, kamu kan tugasnya menggoda orang ibadah. Kenapa ini orang sholat kok enggak digoda, malah diketawai? Dengarkan jawabannya, ini informasi penting dari setan. Ya. Ini setan langsung yang jawab. Orang sholat diketawai. Kenapa? Kata Imam Junaid.
Setan mengatakan, Imam Junaid, ini orang yang sholat model gini, enggak perlu digoda, cukup diketawai, kata setan. Imam Junaid tanya lagi, sebabnya apa? Kata setan, ini orang sholat mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, salah semua. Salah semua. Perlu digoda apa diketawai? Digoda apa diketawai? Kira-kira sholat yang model gini bisa ngiring kita masuk pintu surga apa enggak? Berarti ada sholat yang tidak bisa ngiring ke surga. Imam Junaid tanya, kenapa? Dari mulai Allahu Akbar sampai salam, salah semua. Setan mengatakan, sekali lagi ini informasi penting dari setan. Kita jangan sampai tertipu. Apa kata setan? Ini orang sholatnya mau tapi ngajinya tidak mau. Sholat mau tapi tidak mau hadir majelis taklim. Jadi sholatnya salah semua. Makanan empuk nih bagi setan. Na'udzubillah. Jelas ini? Jadi supaya sholat kita bisa gandeng kita menuju pintu surga, syaratnya berapa tadi? Pertama didasari, ini paling utama, didasari ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Imam Junaid tanya lagi, loh setan ini orang tidur kok dikipasi? Setan mengatakan, Imam Junaid ini yang tidur ustad. Yang tidur siapa? Ustad. Kenapa dikipasi kata Imam Junaid? Supaya nyenyak tidurnya. Sebab kalau tidak dikipasi nanti dia bangun. Kalau bangun orang yang sholatnya salah akan dibetulkan. Jadi ustadznya dikipasi biar tidurnya nyenyak. Jadi orang yang salah terus salah. Ini hati-hati juga para ustadz. Barangkali sering ngantuk berarti dikipasi setan ini, hati-hati. Ya, ini informasi penting dari setan. Insya Allah ustadznya semangat-semangat. Amin. Allah yuqawwikum insya Allah. Diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Allahumma, makanya baik para ustadz, para jamaah, perbanyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tadi ada berapa langkah yang harus kita lakukan? 2. Pertama, jaga sholat 5. Rasulullah pernah menggambarkan sholat. Rasulullah mengatakan, as-sholatu sirojul qalbi. Sholat adalah lampunya hati. Sholat adalah lampunya hati. Kalau ini lampunya apa nih? Mata. Ini lampunya mata. Ini kalau lampunya terang mata, enak apa enggak? Enak. Sholat lampunya hati. Kalau pengen hidupnya enak, jangan tinggal sholat. Seperti ini, terang. Sallu ala Nabi Muhammad. Seandainya ini PLN mati, gelap apa enggak? Kalau gelap pengajian selesai. Ada enggak yang nabrak itu? Kira-kira batuknya, iya, goyor namanya. Iya. Kalau bahasa Brebes penjut namanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pulang ditanya, loh habis ngaji maulid Nabi kok batuknya goyor? Jawabannya karena gelap. Ini baru PLN mati. Sudah nabrak. Apalagi lampu yang di hati mati. Tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Sholat para jamaah. Jadi prioritas kita. Jadi prioritas kehidupan kita. Dan juga anak-anak kita. Anak-anak kita ajari sholat. Supaya sholatnya tadi memenuhi 4 syarat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Ittafaqul ulama minal awwalin wal akhirin. Ulama bersepakat di zaman akhir yang dinyatakan oleh Rasulullah menjamur berbagai kerusakan, tapi ada umat Nabi Muhammad yang akan dilindungi oleh Allah karena jaga sholat 5
Para jamaah, ada hadis qudsi, hadis sahih, rawahu Muslim. Itu Allah sendiri yang menyatakan. Ketika kita menghadap kiblat, kita sedang menyiapkan niat, itu Allah sudah mengatakan, akbalani abdi, hambaku menghadap aku Allah menghadap dia. Orang kalau dihadapi oleh Allah beres apa enggak? Ketika kita Allahu Akbar takbiratul ihram, itu dipuji oleh Allah. Setelah baca doa iftitah, kita masuk pada rukun qauli yang pertama. Baca surat Al-Fatihah. Usahakan kalau baca surat Fatihah diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, usahakan. Memang dalam madhab Imam Syafi'i, membaca Fatihah dalam sholat, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim disunahkan hanya rakaat pertama. Tapi berbagai a'imah menganjurkan supaya setiap baca surat Fatihah diawali apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab orang yang banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim akan dilindungi oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini pernyataan Allah langsung dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, ini dalam sholatnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan, Dzakaroni abdi, faman dzakaroni dzakartu. Oh, hambaku ingat aku, mengucapkan namaku bismillah, maka aku Allah akan ingat kepadanya. Jadi orang sholat diingat oleh Allah. Beres apa enggak? Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mengatakan, Hamidani abdi, hambaku memuji aku. Katanya aku adalah penguasa alam semesta. Karena hambaku memuji aku Allah akan puji dia. Makanya orang sholat akan terpuji. Tapi sholat yang tadi, berapa syaratnya? 4. Akan terpuji kita. Mudah-mudahan malam ini ngaji sangat manfaat. Amin. Dan setelah Allah memberi inayah pertolongan kita mau hadir di majelis ini, mudah-mudahan pertolongan Allah akan menyertai kita terus. Sehingga kita hidupnya bisa mempraktekkan hasil pengajian. Terutama sholat 5. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengatakan Majadani abdi, hambaku mengakui bahwa aku adalah maha kasih sayang, maka aku Allah akan memberi kasih sayang kepada hambaku yang melakukan sholat. Prioritaskan dalam hidup kita masalah sholat. Utamakan masalah sholat. Shallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah kita calon-calon penduduk surga. Para jamaah, masuk surga itu sendirian apa rombongan? Kok jawabannya males nih. Masuk surga itu sendirian apa rombongan? Rombongan. Zumaro kata Allah dalam Al-Quran. Masuk neraka juga rombongan. Mudah-mudahan kita rombongan surga. Rasulullah mengatakan, nanti hari kiamat yang begitu dahsyat, begitu panas, begitu mengerikan, itu masuk surga rombongan. Ada rombongan pertama, ada rombongan kedua, ada rombongan ketiga, dan seterusnya. Ini rombongan pertama masuk, rombongan kedua nunggunya sampai pingsan. Kira-kira mau daftar rombongan yang nomor berapa nih? Ini saya tahu. Jawabannya Anda semangat karena sudah tahu. Ini kira-kira bisa enggak rombongan pertama? Ketika rombongan pertama berbondong-bondong menuju pintu surga, malaikat mengatakan, bimastahqaqtum. Kamu sekalian berhak masuk surga rombongan pertama. Itu sebabnya apa? Mereka menjawab, kami selalu menjaga waktu. Kalau sudah mendekati waktu sholat, siap. Itu rombongan pertama. Rombongan pertama.
Rombongan kedua ketika masuk surga, malaikat mengatakan, bimastahqaqtum, kalian berhak masuk surga. Rombongan kedua apa? Ya, sebab kami kalau mendengar adzan semua aktivitas diberhentikan supaya sholat awal waktu. Itu rombongan berapa? Rombongan yang ketiga itu yang ketika dengar adzan, shallu ala Nabi Muhammad. Ini dengar semua ya. Dengar apa enggak? Rombongan ketiga itu orang yang ketika dengar adzan, lisannya refleks ngucap, alhamdulillah sudah adzan, tapi ada embel-embelnya, nanti dulu ah. Itu rombongan ketiga itu. Rombongan berapa? Dengar adzan, alhamdulillah, tapi embel-embelnya apa? Itu rombongan berapa? Tidak tahu yang sholatnya akhir rombongan berapa itu nanti. Iya, shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak tertimpa problem, amin. Tapi yang namanya dunia kadang-kadang ada problem, betul apa enggak? Kadang-kadang kalau ada problem, itu kita minta sama Allah. Sama teriak-teriak, ya Allah, aku sedang kena problem, yang bisa nyingkirkan engkau ya Allah. Cepat ya Allah, cepat ya Allah. Allah jawabnya apa? Nanti dulu ah. Kenapa nanti dulu? Iya, ketika aku panggil bilangnya nanti dulu. Sekarang minta tolong, mintanya cepat. Itulah manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada berapa tadi? 2. Pertama, jaga sholat 5. Maaf sekali lagi. Mestinya tadi sambutan-sambutan pasti mengatakan kita memperingati Maulid Nabi karena pengen nanti hari kiamat dapat syafaat Rasulullah. Betul apa enggak? Apa syafaat Rasulullah? Nunggu kiamat. Syafaat Rasulullah dan nunggu kiamat para hadirin. Di dunia syafaat Rasulullah sudah ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi masalahnya maaf sekali lagi, maaf. Kita semuanya kenal Rasulullah apa enggak? Semangat. Kenal biasa Maulid Nabi. Kenal apa enggak? Kita kenal enggak sama Rasulullah? Kenal. Tapi Rasulullah kenal enggak sama kita? Ini yang jadi masalah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi, Rasulullah kenal dengan kita. Amin. Saya ingin mengajak para jamaah, tadi ngomong masalah sholat ya. Sholat Maulid Nabi, majelis taklim, majelis zikir, terutama sholat, itu namanya memperkenalkan diri sendiri kepada Rasulullah. Kita kalau sholat ada tahiyatnya apa enggak? Ada apa enggak? Pernah menghitung sholat 5 waktu tahiyatnya berapa? Hitung. Subuh berapa? Subuh tahiyatnya berapa? 1. Duhur 2. Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. Berarti kita sholat 5 waktunya loh, belum sunnah. Tahiyatnya berapa? Dalam tahiyat ada memperkenalkan diri dengan Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo bersama-sama semangat baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini salam kepada Allah. Terus assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah. Assalamu alaika. Salam kepadamu ya Rasulullah. Salam kepadamu. Ayo perhatikan. Salam kepadamu ya Rasulullah. Mengatakan kepadamu berarti Rasulullah di mana? Salam kepadamu ya Rasulullah. Berarti Rasulullah di mana? Di hadapan kita. Kalau Rasulullah jauh, kita mengatakan assalamu alaihi, salam kepadanya Rasulullah. Di mana? Enggak tahu di mana.
Tapi dalam tahiyat, ini penting para jamaah. Jangan maulid, maulid, maulid. Tapi tidak ada perubahan dalam ibadah kita. Insya Allah sih berubah semua, amin. Mudah-mudahan ini berubah dan hidup kita berubah tambah baik. Sampai husnul khotimah. Jadi ketika kita assalamualaikum, getarkan hati kita bahwa Rasulullah berada di depan kita. Allah, tadi saya salam, assalamualaikum. Semuanya Bapak Ibu jawab apa enggak? Jawab apa enggak? Ketika kita mengatakan assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu, Rasulullah dengar apa enggak? Jawab apa enggak? Kalau satu hari 9 kali tahiyat, Rasulullah akan kenal enggak sama kita? Inilah para jamaah. Dengan kita salam kepada Rasulullah lewat sholat. Inilah inti maulid Nabi Muhammad SAW. Siap ya, insya Allah tidak ketinggalan 2 macam, siap ya? 2 macam. Ya, pertama apa tadi? Sholat. Dengan sholat, apalagi sunnahnya. Tahiyatnya berapa dalam sunnah? Berarti kita berkali-kali salam kepada Rasulullah. Nanti hari kiamat Rasulullah menyambut kita. Amin. Oh, ini orangnya nih yang biasa salam kepadaku nih, disambut oleh Rasulullah sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau yang pertama apa tadi? Yang kedua, kathratus sholah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah perbanyak baca sholawat. Perbanyak baca apa? Sholawat. Orang yang memperbanyak baca sholawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminan hidupnya bakal selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua, amin. Ini kita maulid Nabi isinya apa? Sholawat. Isinya apa? Sholawat. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, beliau mengatakan, wa'lamu anna dzunuba fi akhiriz zaman tanzilu kalmaturil ghazir. Ketahuilah hai umat Nabi Muhammad, dosa di akhir zaman itu bagaikan hujan yang deras. Ngerti deras? Hujan yang lebat. Hujannya lebat, anginnya kenceng. Walaupun payungnya besar, kecipretan apa enggak? Kata Syekh Ahmad Tijani, di akhir zaman tidak ada orang yang tidak kecipratan dosa. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya dari Brebes ke sini mau ngaji, mulia apa enggak? Istimewa apa enggak? Tapi di jalanan banyak cipratan dosa. Saya naik mobil di depan. Di depan saya ada seorang pemudi, perempuan muda, pakainya celana pendek, pakai sepeda motor di depan mobil kita. Maaf, kira-kira saya melihat dosa apa enggak? Jangan suka ngomong rezeki masalahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tidak sengaja, tapi kelihatan apa enggak? Kecipratan apa enggak? Saya tundukkan kepala. Astagfirullah. Gini, Messi adalah itu. Kecipratan apa enggak? Makanya Rasulullah mengatakan cipratan dosa nuktatun sauda fil qalb. Ada titik hitam di hati. Kalau satu hari kecipratannya berpuluh-puluh, kira-kira hatinya bagaimana? Kata Syekh Ahmad Tijani, la ahada an yang fasil. Tidak ada satu orang pun di akhir zaman lepas dari cipratan dosa. Tapi absyiru, berita gembira bahwa dengan kita membaca sholawat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita rajin baca sholawat. Amin. Allahumma. Terus nanti di hari kiamat pengen dekat dengan Rasulullah apa enggak? Pengen apa enggak?
Rasulullah memberitahu sama umatnya, umatku, kalau kalian ingin dekat denganku nanti hari kiamat. Rasulullah mengatakan, akrabun nas ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Umatku yang paling dekat dengan aku nanti hari kiamat adalah umatku yang ketika hidup di alam dunia memperbanyak sholawat. Ayo kita perbanyak sholawat. Sholawat sambil duduk boleh, tidak punya wudhu boleh, sambil jalan boleh, sambil naik mobil boleh. Enak sholawat. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Adam tidak ada sholawat, umat Nabi Nuh tidak ada sholawat, umat Nabi siapa saja tidak ada, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Maaf, Rasulullah butuh sholawat kita apa enggak? Tidak. Justru kita yang butuh bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah, saya tadi mengatakan syafaatnya Rasulullah tidak nunggu kiamat. Kepengin kita hidup di dunia dapat syafaat Rasulullah, pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Iya. Kalau kepengin perbanyak sholawat. Perbanyak apa? Sholawat. Kalau kita perbanyak sholawat, kita dapat syafaat Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mengatakan bahwa syafaat Rasulullah tidak nunggu kiamat. Di dunia ada. Sebab ini Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan Rasulullah mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian umatku. Matiku pun baik bagi kalian. Hakikatnya Rasulullah tidak mati. Kalau guru saya, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, rahimahullah rahmatal abror, tidak mau mengatakan Rasulullah mati. Tapi Rasulullah intaqala ila rahmatillah. Rasulullah itu pindah kepada sentral rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba para jamaah, saya ingin mengakhiri pembicaraan saya dengan satu kejadian yang luar biasa. Ada seorang ulama besar yang hidup kira-kira 600-700 tahun yang silam, namanya Al-Imam As-Sakhawi. Imam Sakhawi, para jamaah, menulis satu kitab namanya Al-Qaulul Badi' fi sholati ala Nabi Syafi'. Al-Qaulul Badi' fi sholati alal Habib Syafi'. Gara-garanya Imam Sakhawi dari Mesir berangkat ibadah haji ke Mekah. Sampai di Mekah, masuk Masjidil Haram, mudah-mudahan kita rizkinya lancar semua. Rizkinya barokah semua. Rizkinya lebih semua. Bisa umroh semua. Bisa ziarah pada Rasulullah. Bisa melihat Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Amin. Nanti saya berikan satu doa dari Rasulullah supaya rizki kita toyiban. Rizki yang mudah, yang lancar, yang halal, yang enak. Amin. Dengarkan dulu ini satu kisah. Syafaat Rasulullah di dunia sebelum di akhirat. Ini keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di akhirat namanya syafaatul udhma. Jadi Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Sakhawi masuk Masjidil Haram dari Mesir sampai di Mekah. Masuk Masjidil Haram, matanya terpancang, tersorot pada seorang pemuda. Pemuda yang gagah, badannya putih kemerah-merahan, yang diherankan oleh Al-Imam As-Sakhawi, pemuda itu sendirian, tapi lisannya bergerak terus.
dideketi oleh Imam As-Sakhawi. Tapi pemuda ini tidak merasakan, dideketi. Ini pemuda ini lisannya bergerak baca apa? Ternyata yang dibaca sholawat. Yang dibaca apa? Tawaf di Ka'bah, muter 7 kali. Bacanya? Yang semangat bacanya? Sa'i bacanya? Iktikaf menghadap Ka'bah di Masjidil Haram bacanya? Ketika sudah waktunya wukuf, berangkat dari Mekah ke Arafah, bacanya? Di Arafah orang menangis berdoa, dia bacanya apa? Sholawat. Dari Arafah menuju Mina, lewat Masy'aril Haram, ambil batu, bacanya sholawat. Di Mina sampai nginep 2 malam, bacanya sholawat. Ini diamati terus oleh Imam As-Sakhawi. Pemuda ini tidak merasakan ada seorang ulama yang sedang mengamati. Ketika kembali ke Mekah, tawaf wada, tidak baca apa-apa, bacanya sholawat. Ketika pemuda ini mau pulang, dipegang oleh Imam Sakhawi. Hai pemuda, aku mengamati kamu lebih dari sebulan. Dan lisanmu selalu bergerak baca sholawat. Apa ini rahasianya? Ada kejadian apa ini? Pemuda ini mengatakan, hai Bapak, tidak ngerti bahwa ini ulama. Hai Bapak, aku ini, kata pemuda ini, sebetulnya ini rahasia. Tapi karena Bapak sudah ngikuti aku sebulan, terpaksa rahasia ini aku bongkar. Aku ini dari Khurasan, kata pemuda ini. Dari Khurasan, kawasan Uni Soviet. Aku berangkat haji dengan bapakku, berdua naik onta. Dengan perbekalan yang cukup lengkap, termasuk obat-obatan. Ketika di tengah-tengah padang pasir, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, isinya apa? Pasir. Tidak ada apa-apa. Hanya aku dengan bapakku dan ontaku ini. Ternyata bapakku meninggal dunia. Di tengah padang pasir, bapaknya meninggal dunia. Bayangkan, bapak kita meninggal di rumah kita, kita sedih, menangis. Ini meninggal di tengah-tengah padang pasir. Menangis ini anak. Ya Allah, musibah apa yang engkau berikan kepadaku ya Allah? Bapakku meninggal di tengah-tengah padang pasir. Tidak ada orang, adanya onta. Di tengah-tengah menangis, menghadap jenazah bapaknya, anak ini hampir pingsan karena melihat bapaknya yang pipinya putih menjadi hitam. Yang pipinya halus menjadi kasar. Yang baunya wangi menjadi busuk. Nangis lagi ini anak. Ya Allah, dosa apa ini bapakku? Di dunia sudah berubah. Dosa apa ini ya Allah? Ketika anak itu lagi menangis, tidak terasa tertidur. Dalam tidurnya didatangi oleh seseorang yang tidak bisa disifati orangnya dari indah. Wajahnya bagaikan rembulan. Tangannya begitu empuk dan harum. Orang itu datang kemudian dengan tangan yang mulia mengusap wajah bapaknya. Yang hitam kembali menjadi putih dan lebih bersih. Yang kasar menjadi lebih halus. Yang busuk menjadi lebih wangi. Orang ini dipeluk oleh pemuda ini. Ya Syekh, Anda siapa? Yang menolong bapakku. Bapakku meninggal, wajahnya menjadi hitam, kasar, busuk. Dengan tanganmu yang mulia, sekarang bapakku sudah berubah. Orang ini mengatakan, hai pemuda, kamu belum kenal aku? Belum. Aku Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, ini bapakku apa sih maksiatnya? Kok masih di dunia sudah hitam, sudah kasar, sudah busuk. Apa kata Rasulullah? Ini yang cerita seorang muhaddits, Al-Imam As-Sakhawi, dalam kitabnya Al-Qaulul Badi fis Sholati alal Habibis Syafi'. Kejadian nyata. Apa kata Rasulullah?
bapakmu itu banyak maksiatnya. Jadi di dunia sudah begini, tapi bapakmu walaupun banyak maksiat, lisannya selalu bersolawat kepadaku. Pada siapa? Pada siapa? Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapakmu banyak maksiat, tapi selalu solawat kepadaku. Maka aku sekarang datang memberi syafaat. Aku usap. Pemuda ini memeluk, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Ketika mengatakan terima kasih ya Rasulullah, bangun dari tidurnya. Dilihat bapaknya sudah berubah, menjadi putih bersih, menjadi halus, dicium pipinya, persis baunya, harumnya tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Berarti syafaat Rasulullah sudah ada di dunia sebelum di akhirat. Asal kita dekat dengan Rasulullah. Jangan sampai ada yang merasakan Rasulullah sudah wafat. Jangan. Rasulullah sudah jauh dari kita apa? Tetap bersama kita. Rasulullah sudah jauh dari kita apa? Tetap bersama kita. Kalau pengen Rasulullah tetap bersama kita, ayo banyak zikir. Ayo banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini silaturahmi. Itu mempererat hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebetulnya kisah seperti ini banyak para hadirin. Kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa syafaat Rasulullah sudah ada di dunia sebelum di akhirat. Termasuk Sahibul Burdah. Kita kan suka baca Burdah ya. Burdah kan karangannya Imam Al-Busiri. Al-Busiri itu sakit, orang kaya raya, alim. Ratusan dokter, miliaran sudah dikeluarkan. Tapi tidak kunjung sehat ketika menulis pujian kepada Rasulullah. Dengan burdahnya, maka diberi syafaat oleh Rasulullah. Sehat, lebih sehat dari semula. Mudah-mudahan kita sehat semua. Allahumma. Jadi di samping yang saya sampaikan tadi, terutama saya pesan fokuskan pemikiran kita kepada pendidikan anak supaya anak kita menjadi soleh dan soleha. Rasulullah bangga kalau anak kita menjadi soleh soleha. Ingat jangan tinggal 2 macam. Apa saja pertama? Sholat 5 dengan tadi 4 syaratnya ya supaya diterima oleh Allah. Yang kedua perbanyak baca sholawat. Di antara zikir Thariqah At-Tijaniyah adalah membaca sholawat. Iya, sholawat ini penghapus dosa. Sholawat ini menjadi urusan kita lancar. Dan sholawat adalah satu amaliyah yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, seperti saya janjikan tadi, doa itu penting. Rasulullah itu serba doa. Insya Allah Bapak Ibu selalu rajin baca Quran. Amin. Dalam Quran Allah bicara tentang doa lebih dari 20 kali. Jadi doa punya peranan penting dalam kehidupan kita. Dalam literatur kitab-kitab hadis, Rasulullah bicara doa lebih dari 50 kali. Doa penting sekali. Di samping sholat tidak ketinggalan, sholawat, hiasi hidup kita dengan doa. Ada satu doa yang istimewa, tapi begitu begitu singkat. Dan doa ini doa yang sahih. Iya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Rasulullah itu cinta sama kita. Pengen supaya kita semuanya ilmunya manfaat. Ilmunya apa? Manfaat. Dan ini saya ajarkan satu doa, nanti Bapak Ibu ajarkan ke keluarga, ajarkan kepada siapa saja orang yang kita cintai. Ini kaconya dunia ini gara-gara orang punya ilmu tapi tidak manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan, Rasulullah mengajarkan doa, isinya 3 macam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba,
wa amalan mutaqabbala. Allah, indah. Doanya begitu singkat tapi indah. Allahumma ya Allah. Makanya saya tadi mengatakan doa itu punya peranan yang sangat amat penting. Ini Allah sendiri yang menyatakan dalam hadis qudsi rawahu Muslim. Ketika orang berdoa mengatakan Allahumma, itu manggil Allah. Allah menjawab, labbaika ya abdi, iya hambaku, engkau panggil aku. Mau mohon apa? Allah nawari pada kita. Jangan sampai kita lupa berdoa. Perbanyak doa. Insya Allah hidup kita sukses semuanya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, ilman nafi'a, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Orang ilmunya setinggi langit tapi tidak manfaat, itu akan menjadi siksaan dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Waris kontoyiba, setelah minta ilmu yang manfaat, mohon ilmu yang manfaat, rizqon toyiba, rizki yang baik. Rizki yang baik. Halalan toyiba, rizkinya lancar, ringan. Ada orang rizkinya berat, ya kasihan, ibadahnya berat nanti. Kalau cari rizkinya yang berat, ibadahnya apa? Berat. Ini minta rizqon toyiban, rizki yang ringan tapi hasilnya banyak, penuh dengan barokah. Pengen apa enggak? Pertama ilmu yang manfaat, yang kedua rizki yang ringan, halal, barokah. Yang ketiga wa amalan mutaqabbala, supaya amal semua yang kita lakukan diterima oleh Allah. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya baca 3 kali, hafal apa enggak? Insya Allah lagi ini. Ya. Tapi kalau saya beri tulisannya, insya Allah lebih baik ya. Iya enggak? Bisa bacakan? Panitia bagi. Sambil bagi bersolawat. Ayo, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mik untuk rebana, mik. Allah. Ayo. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Allah ya Allah faghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah ya Allah Muhammadun sayyidul kaunaini wastaqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajabi. Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Allah ya Allah waghfir
والكرم الله يا الله. Alhamdulillah. Sudah dapat semua? Alhamdulillah. Demi Allah, mudah-mudahan Allah menjadi saksi. Saya cinta sama semua Bapak Ibu umat Nabi Muhammad SAW. Saya siapkan doa bukan sekedar lembaran, langsung dilaminating. Supaya nanti dibawa rumah, diajarkan sama keluarga, dan ajarkan kepada orang-orang yang kita cintai. Ayo lihat tulisannya, saya mau baca. Kalau saya baca, Bapak Ibu dengarkan. Kalau saya berhenti, Bapak Ibu yang membaca. Siap? Semangat? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nanti lihat artinya, luar biasa. Ilmu manfaat, rizki yang ringan, penuh barokah, banyak manfaat, dan amal kita diterima oleh Allah. Ini Imam Ibnu Majah meriwayatkan biasanya Rasulullah baca doa ini habis sholat subuh. Habis sholat subuh 3 kali. Kalau Bapak Ibu mau baca setiap habis sholat akan lebih istimewa. Mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah. Saya dapat doa ini dari guru-guru saya. Malam ini saya ijazahkan kepada seluruh jamaah. Diterima? Dan saya ijazahkan supaya bisa mengijazahkan kepada siapa saja. Mudah-mudahan tambah manfaat. Allahumma, para jamaah, Allah telah memberi inayah pertolongan kepada kita. Kita bisa mengikuti pengajian yang penuh barokah, penuh manfaat, penuh rahmat. Mudah-mudahan inayah pertolongan Allah terus menyertai kita. Amin. Sehingga setelah kita mendengar, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Allahumma, untuk saya sekian saja. Bapak Ibu jangan pulang dulu sebelum doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasrun minallah wa fathun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsira. Kami ucapkan kepada guru mulia kita Al-Mukarram Dayalullah Syekh Saleh Basalamah yang telah begitu banyak memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan terpatri dalam hati kita dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup rangkaian acara ini, mari sama-sama kita baca doa, ya, bacaan doa terakhir ya insyaallah akan disampaikan oleh guru mulia kita yaitu Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Habsyi. Kepada beliau alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, uzkur salatu ala nabi. قال النبي صلى الله عليه وسلم
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ولا تحرمنا يا رب خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا وجودا وامتنا يا رب العالمين اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزلنا علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وزوجاتنا ولا تضرهم واحفظنا وإياهم وارزقنا برهم ووفقنا وإياهم إلى طاعتك وطاعة رسولك برحمتك أرحم الراحمين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول